Nah sekarang ada konsep yang ngaudit tuh nggak perlu nunggu kita selesai semuanya. Jadi manajemen belum menyelesaikan prosesnya pun kita bisa sambil melakukan audit. Nanti kalau teman-teman ketemu pertanyaan audit trail, maka ini tuh super berasosiasi sama snapshot. Sebenarnya lingkungan production itu kan lingkungan yang beneran real ya. Jadi itu akan menghasilkan hasil yang paling akurat, hasil yang paling representatif. Tapi jangan lupa bahwa itu juga bisa mengganggu transaksi yang sedang terjadi. Hai teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan kita masih ada di rangkaian Study Cisa with Me. Kalau sebelumnya nih udah selesai kita di bab 2 atau domain 2. Sekarang kita akan masuk ke domain yang ketiga. Berarti kita udah kayak semacam 40% perjalanan teman-teman. Ya nggak bang, 40% banget sih sebenarnya. Karena kan ini cuma diambil poin-poin pentingnya. Tapi paling nggak secara poin pentingnya ini udah 40% perjalanan. Dan tetap semangat, kita akan lanjutin materinya. Jadi di domain 3 ini seperti biasa kita buka dulu websitenya, cisaexamstudy.com milik Hemang Doshi. Dan di chapter ketiga ini atau domain ketiga ini yang pertama dibahas adalah terkait dengan online auditing techniques. Oke, ini adalah teknik-teknik online auditing. Cuman teman-teman mungkin kayak, apa itu online auditing gitu. Setelah aku baca materinya, aku tuh baru nyadar kalau ini maksudnya adalah continuous auditing gitu ya. Jadi mungkin teman-teman familiar sama konsep audit berkelanjutan, audit real time, atau audit mendekati real time. Nah, itu yang dimaksud dengan hal ini gitu teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin aku mau kasih intro sedikit. Yang namanya continuous auditing ini tuh sekarang adalah konsep yang sangat penting teman-teman. Jadi kalau dulu mungkin kita mikirin audit tuh kayaknya asosiasinya adalah selesai kegiatannya dulu baru kita audit. Nah sekarang ada konsep yang ngaudit tuh nggak perlu nunggu kita selesai semuanya prosesnya gitu ya. Jadi manajemen belum menyelesaikan prosesnya pun kita bisa sambil melakukan audit. Nah auditnya itu konsepnya adalah tadi udah aku sebutin, real time atau saat itu juga gitu ya, atau near real time atau mendekati real time. Nah ini tuh kenapa penting banget ya teman-teman, karena sekarang tuh kita pengen ya organisasi untuk bisa mengcapture kalau ada keanehan, ada transaksi yang mencurigakan, ada potensi fraud, maka itu bisa dideteksi secepat mungkin. Intinya untuk menjaga integritas, keamanan, serta kepatuhan dari organisasi itu. Nah, pertama, konsep yang ditawarkan atau konsep yang diajarkan adalah namanya snapshot techniques. Jadi disebutkan di websitenya, when audit trails is required, answer has to be snapshot. Jadi kalau misalnya kita butuh audit trail, nanti kalau teman-teman ketemu pertanyaan audit trail, maka ini tuh super berasosiasi sama snapshot. Aku tahu teknik audit trail itu nggak cuma snapshot ya teman-teman, tapi berdasarkan materinya Cisa, snapshot is the best. Jadi kalau mungkin aku sih sebenarnya lebih setuju kalau bentuk pertanyaannya itu kayak gini loh, apa teknik audit trail yang paling efektif? Nah itu jawabannya adalah snapshot kalau versi Cisa ya teman-teman. Jadi aku nggak ngomongin keluar materi Cisa ya by the way. Jadi kalau di luar sana sih ada macam-macam pendapat, tapi this one is the best berdasarkan pendapatnya Cisa, berdasarkan pendapatnya Aisaka. Oke, nah teman-teman, audit trail itu apa sih? Jadi audit trail sendiri adalah rangkaian kegiatan berdasarkan urutan waktu ya, yang itu dicatat gitu ya, sesuai dengan namanya jejak. Jadi kita punya catatan dari urutan kegiatan atau transaksi yang pada akhirnya nanti bisa kita gunakan untuk apa? Untuk pertama, karena kita punya catatan, kita jadi tahu nih apa saja yang terjadi, apa saja perubahannya, dan juga apa saja transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah sistem. Hal ini penting yang pertama untuk memastikan kita patuh sama regulasi, karena emang beberapa regulasi kan mengharuskan adanya audit trail. Terus yang kedua adalah memudahkan juga kalau kita mau melakukan audit, karena kita punya catatannya atas kejadian-kejadian yang terjadi di organisasi. Terus yang ketiga, biasanya ini juga diterapkan dalam dunia security. Jadi untuk
menginvestigasi gitu ya, ada apa sih sebenarnya di balik sebuah insiden atau sebuah anomali atau sebuah kejadian gitu ya. Jadi itu makanya biasanya kita nyebutnya kalau audit trail ini penting untuk pertama menjaga akuntabilitas. Jadi karena semuanya tercatat ya, perubahan, transaksi, jadi itu lebih akuntabel. Yang kedua, kita bisa men-track perubahan. Jadi kalau ada perubahan kita bisa tahu tuh apa saja perubahan yang terjadi. Dan juga yang terakhir adalah traceability, atau kita bisa menelusuri sebuah perjalanan sebenarnya waktu itu apa yang terjadi. Jadi misalnya kita tadi menginvestigasi kasus security yang terjadi di organisasi kita, maka kita tuh masih bisa men-trace apa sebenarnya yang terjadi. Jadi tadi disebutkan bahwa teknik audit trail terbaik adalah snapshot. Nah, snapshot tuh gimana sih? Jadi snapshot sendiri adalah, by the way aku sambil baca ya teman-teman, aku tuh takut banget kalau materi ini aku berfreestyle karena jelas ini materinya tuh ada guidelines-nya gitu loh, ada pendapat yang dikeluarkan oleh Aisaka gitu ya. Warnanya Aisaka tuh kerasa banget. Jadi aku nggak mau pendapat-pendapat aku yang di luar dari Aisaka ini tuh malah muncul, karena kan setelah sampai di dunia nyata aku tuh pasti terekspos dengan banyak pendapat, banyak sudut pandang. So aku sambil baca ya teman-teman. Jadi disebutkan bahwa snapshot ini adalah teknik seolah-olah tuh kayak kita nge-snap, kita meng-capture gitu ya, atau kita mengambil gambar dari sebuah transaksi ketika mereka diproses dalam satu waktu atau dalam beberapa tahapan dalam sebuah transaksi atau dalam sebuah sistem. Nah biasanya detail yang di-capture adalah detail sebelum sebuah eksekusi. Jadi misalnya kita mencatat sebuah transaksi pembelian, berarti sebelum transaksi itu terjadi gitu ya, jadi apa saja step yang diambil dan juga setelah eksekusi dari transaksi tersebut. Jadi kita punya detail tuh kayak snap gitu ya, kayak apa sih snap tuh, capturean gitu ya. Jadi kita punya capturean dari setiap tahapan gitu ya, sebelum, ketika, dan setelah transaksi itu terjadi. Nah faktor yang perlu diperhatikan oleh auditor ketika organisasi kita melakukan teknik ini atau kita yang melakukan teknik ini, teknik snapshot ini, maka yang perlu dipertimbangkan ada 3 hal. Yang pertama adalah di mana sih lokasi dari snap itu diambil. Jadi ini penting ya teman-teman, di poin mana sih dalam sebuah transaksi sebuah snap itu diambil. Jadi pastikan itu di area-area yang paling penting sesuai kebutuhan kita. Terus yang kedua adalah timingnya. Jadi waktu dari pengambilan snapnya itu di momen-momen apa saja snapshot itu dicatat. Dan yang terakhir adalah bagaimana pelaporan dari snapshot ini. Jadi data audit realnya itu dilaporkannya seperti apa sih. Jadi bagaimana data itu disimpan, data itu dianalisa, dan juga data itu disampaikan gitu. Nah ini juga penting ya teman-teman, karena kadang kita mikir, oh aku udah punya audit trail, aku udah punya semacam log gitu ya dari kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam sebuah server atau sebuah aplikasi atau sebuah sistem, and that's enough. Nah padahal teman-teman jangan lupa bahwa ketika kita ngelakuin log atau melakukan pencatatan, maka kita perlu untuk juga memastikan itu disimpan secara aman, tidak bisa diubah gitu ya oleh orang-orang yang mungkin punya hak administrator. Yang kedua, bahwa pastikan juga audit trail itu ada proses reviewnya teman-teman. Jadi audit trail itu tidak berhenti sebagai audit trail aja. Tadi snapshot ya berhenti sebagai snap aja gitu, snapshot. Ya udah. Padahal yang penting adalah ada juga tindak lanjutnya, ada proses reviewnya, ada proses pelaporannya, dan juga tindak lanjutnya. Oke, teman-teman, itu konsep yang pertama terkait dengan snapshot. Dan kita akan menuju teknik yang kedua, namanya audit hook. Jadi kalau statementnya adalah jika deteksi dini dari sebuah error atau sebuah ketidaknormalan itu dibutuhkan. Jadi kalau organisasi kita butuh ya ada sebuah sistem yang bisa mendeteksi dan bisa ngasih kita juga laporan bahwa oh ini ada sebuah error atau sebuah transaksi yang janggal, kegiatan yang janggal, maka jawabannya adalah audit hook. Jadi yang kita butuhkan adalah audit hook. Nah, audit hook itu apa sih? Jadi audit hook itu adalah sebuah kode gitu ya, sebuah algoritma, bisa bentuknya script juga, yang di-embed atau ditaruh di dalam sebuah sistem aplikasi untuk meng-capture atau menangkap pengecualian-pengecualian, keanehan-keanehan, kejanggalan, error gitu ya. Jadi teknik ini biasanya tuh digunakan untuk
menangkap red flag atau kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi atau hal-hal yang dianggap adalah mencurigakan atau ada sesuatu yang sebenarnya ada potensi untuk tidak diinginkan oleh organisasi. Jadi biasanya ketika kita ingin menggunakan teknik audit hook ini, susah banget ya nyebutnya audit hook. Maka kita tuh kayak bikin code gitu teman-teman, terus kita taruh di sebuah titik dalam sebuah sistem, terus dia tuh akan memonitor gitu ya. Jadi kalau ada kondisi yang seperti yang ditanam dalam script tersebut atau kode tersebut, maka dia akan ngasih tahu. Misalnya teman-teman, kita kasih contoh aja biar nggak bingung ya. Misalnya scriptnya atau kodenya itu menyatakan bahwa kalau ada transaksi di atas 10 juta misalnya, maka dia akan di flag atau dikasih bendera bahwa ini itu transaksi yang mungkin ada potensi sesuatu yang tidak diinginkan oleh organisasi gitu misalnya. Atau ya simply kita pengen tahu aja transaksi-transaksi yang besar itu apa saja gitu ya. Tapi itu sifatnya kan tadi transaksi ya, misalnya kalau misalnya ada transaksi yang lebih 10 juta, tapi bisa juga bentuknya tuh lain teman-teman. Jadi bentuknya misalnya kayak udah spesifik mengarah ke sebuah transaksi yang udah janggal banget gitu. Misalnya jika ada transaksi di atas 10 juta dan misalnya tidak melalui proses approval, itu akan ditandai misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut, tadi tuh udah sampai mana sih audit hook ya? Oke, jadi tadi aku udah jelasin bahwa audit hook itu tuh kayak semacam script atau code yang ditanam di dalam sebuah sistem atau sebuah aplikasi. Nah intinya dia nanti akan mendeteksi atau ngasih report sebenarnya early warning terkait dengan transaksi-transaksi atau hal-hal yang emang ditandai ya. Maksudnya sama organisasi itu, oh ini pengen ada laporan khususnya kalau ada transaksi yang di atas 10 juta tadi misalnya, itu akan kita tuh dapat laporan atau semacam early warningnya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi hal yang baik dari audit hook ini adalah audit hook ini ngebantu organisasi untuk mengidentifikasi dan juga bisa menyelesaikan masalah dengan segera gitu ya. Jadi nggak nunggu nanti baru selesai pas semuanya udah ada laporan tribulanan atau laporan tahunan baru kita tahu oh ada transaksi 10 juta sebanyak ini misalnya. Itu bisa meminimalisasi potensi resiko dan juga kerugian yang mungkin akan dihadapi organisasi. Oke, teman-teman, kita sekarang akan lanjut ke konsep yang ketiga, namanya adalah continuous and intermittent simulations. Nah, jadi katanya, kata website ini, teknik terbaik untuk mengidentifikasi transaksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya adalah tadi CIS. CIS itu adalah continuous and intermittent simulation. Nah, jadi teman-teman mungkin agak bingung, loh tadi ada predefined kriteria, jadi ada kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, di audit hook juga, kenapa sekarang nyebutnya bahwa teknik terbaik untuk mengidentifikasi transaksi yang sesuai dengan predefined kriteria adalah CIS. Oke, jadi kalau audit hook itu, aku harus sampaikan bedanya biar teman-teman gak bingung juga. Jadi bedanya kalau audit hook itu adalah dia tuh tidak mensimulasikan sebuah transaksi. Jadi benar-benar dari transaksi yang terjadi real gitu ya, baru kita udah tanam skripnya. Jadi dia benar-benar mengidentifikasi berdasarkan kejadian yang real. Nah, kalau CIS ini sesuai namanya, maka dia tuh mensimulasikan. Jadi makanya dia disebut yang terbaik karena dia benar-benar sampai mensimulasikan apa saja sih yang mungkin terjadi, datanya seperti apa, dan jadinya kita tahu nih semua semestanya gitu ya, apa saja hal-hal yang mungkin melanggar sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Oke, jadi aku kasih definisi dulu. CIS sendiri mereplikasi atau mensimulasikan sebuah proses dalam sebuah sistem atau aplikasi. Nah, dalam teknik ini, sebuah simulator, jadi ada simulatornya teman-teman, dia mengidentifikasi transaksi sesuai dengan parameter atau kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, terus hal-hal yang teridentifikasi, jadi transaksi yang teridentifikasi baru nanti diaudit untuk diverifikasi dan direview. Nah, jadi kenapa ini disebut yang terbaik ya teman-teman? Jadi tadi udah aku sebutin bahwa dia itu menggunakan sebuah simulator atau sebuah software yang fungsinya itu dia akan menirukan transaksi yang sebenarnya dari aplikasi atau dari sebuah sistem. Jadi nanti tuh seolah-olah tuh kita punya data atau punya transaksi yang sesuai dengan kejadian di dunia nyata. Terus nanti dari hasil simulasinya kita akan tahu tuh apa saja sih hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan kriteria kita. Jadi yang penting adalah dalam kegiatan ini kita tuh punya rules, punya filter, atau punya algoritma, atau punya kode yang bisa secara otomatis menganalisa dan juga mengkategorikan transaksi berdasarkan atribut atau parameter atau kriterianya. Nah, CIS ini sendiri biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi, biasanya untuk mendeteksi fraud, untuk bisa risk management juga, dan juga untuk analisis data. Oke, jadi teman-teman bayangin gini, kita tuh punya semacam threshold
ya. Threshold tuh kayak ambang batas sebuah transaksi itu dibolehin gitu misalnya. Nah terus kita juga bisa taruh beberapa algoritma yang mungkin kita anggap itu harus diidentifikasi oleh organisasi kita, itu juga harusnya ditanam di sana. Oke ya teman-teman, jadi itu dia bedanya pokoknya sama audit hook, dia itu mensimulasikan. Kalau audit hook itu pakai real life data atau data yang benar-benar terjadi di dunia nyata gitu ya teman-teman. And this is the last one, namanya Integrated Test Facility atau ITF. Jadi kalau di website yang disebutkan bahwa ketika sebuah entitas palsu atau entitas fiktif itu diciptakan dalam lingkungan produksi, maka jawabannya adalah ITF. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih teman-teman, ketika kita mau membuat sebuah entitas yang fiktif di dalam sebuah lingkungan production, maka di lingkungan apakah hal tersebut terjadi? Namanya adalah ITF ya, atau Integrated Test Facility. Jadi kata kuncinya adalah live production atau production environment atau live environment, itu bisa ditukar-tukar bahasanya ya. Intinya di lingkungan yang sebenar-benarnya terjadi semua transaksi dari organisasi. Nah di kegiatan ini atau di ITF ini, auditor tuh bisa naruh sebuah transaksi dummy atau transaksi pura-pura atau sebuah entitas pura-pura gitu ya, dan mengecek apakah proses dan hasilnya itu benar. Jadi kalau kita pura-pura nih melakukan sebuah transaksi, kayak simulasi juga teman-teman, tapi ini dia tuh entitasnya ya yang dibuat gitu. Nah bedanya apa teman-teman? Nanti agak bingung juga bedanya sama tadi apa yang simulation. Jadi kalau simulation itu teman-teman, dia ada mesin atau software atau simulator yang menciptakan sebuah data, tapi kalau di sini tuh nggak disebutkan secara spesifik dummy transaksinya itu dari mana. Bisa juga dibuat oleh auditor misalnya, tapi dia nggak pakai bantuan tools ya, nggak secara spesifik disebutkan menggunakan tools. Itu bedanya. Aku takut teman-teman ketukar-tukar ya sih, tapi ya itu ya teman-teman, pokoknya nanti kata kuncinya aku ulang ya. Jadi kata kuncinya kalau snapshot mah jelas bisa dibedain ya. Jadi ada sebuah snap dari transaksi di satu waktu, di satu proses gitu ya. Terus kalau yang kedua tadi disebutkan audit hook itu dia menggunakan real life data atau benar-benar transaksi yang sebenarnya terjadi di organisasi. Kalau yang continuous and intermittent simulations itu dia menggunakan sebuah data yang disimulasikan, jadi dia ada simulator biasanya atau sebuah software. Dan yang terakhir ini dia menggunakan data dummy. Oke, tadi aku lanjutin, ketika kita menggunakan ITF ini, maka sebuah transaksi yang digunakan untuk ngetes gitu ya, jadi tadi dummy misalnya bisa, atau pokoknya transaksi yang dibuat tes, transaksi pura-pura gitu ya, itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Terus nanti kita bandingin tuh prosesnya apakah keluarnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi transaksinya itu benar, diprosesnya secara benar. Ketika tadi transaksi tesnya itu sudah selesai dilaksanakan, maka dia dihapus dari sistem, karena ini kan sistem production ya teman-teman. Dan ini menurut aku, ini personal by the way, ini bukan katanya Aisyah ya, tapi ini tuh sesuatu yang aku tidak prefer, aku tidak, kalau harus milih aku nggak memilih ini gitu teman-teman, karena ini tuh kayak kita tuh bermainnya di lingkungan production. Dan aku udah pernah sebutin belum sih, kalau misalnya teman-teman mau menguji sesuatu, sebenarnya lingkungan production itu kan lingkungan yang beneran real ya, jadi itu akan menghasilkan hasil yang paling akurat, hasil yang paling representatif. Tapi jangan lupa bahwa itu juga bisa mengganggu transaksi yang sedang terjadi. Kalau misalnya kita ternyata ya kita kayaknya main di area yang memang benar-benar real gitu loh teman-teman. Nah biasanya yang disaranin adalah kita ngetes di lingkungan tes, tapi ada tapinya, datanya yang digunakan itu mencerminkan data yang ada di lingkungan production. Jadi lingkungannya harus sesuai, kayak mirip dengan lingkungan production, dan juga datanya harus menggunakan data yang resembles atau meniru atau persis gitu ya dengan data yang ada di production. So that's all. Ini konsepnya aku tahu. Ketika kita masuk chapter 3, aku tuh ngerasa kayak materinya tuh udah mulai agak-agak kok gini ya materinya ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, sabar aja, pokoknya pelan-pelan dipelajari ya teman-teman. Terus kalau yang sifatnya hafalan ya udah dihafal aja gitu. Semoga teman-teman sukses dalam ujiannya dan dalam belajarnya dulu kali ya, jadi kadang masih proses belajar. So I will meet you again insyaallah next week dalam materi yang berbeda. Sampai bertemu lagi, bye-bye. Oke teman-teman, kita balik lagi. Dan tadi aku tulis sampai mana sih? Aku tuh suka aneh-aneh aja, suka lupa bawa sesuatu. Sekarang aku lupa bawa kabel yang buat mindahin memory card ke disk lainnya gitu, kayak ke laptop gitu. Misalnya kan sebenarnya memorinya bisa dipindah ke sini ya filenya, cuman aku nggak bawa kabelnya. ada aja. Flashback. Nah itu jadi, oh my god, data aku habis.
nggak bawa ini lagi teman-teman, cadangan apa, memory card. Jadi aku abis ini lanjutnya pakai HP ya teman-teman. Sorry, itu pasti akan berbeda kualitasnya, tapi nggak apa-apa ya. End of flashback. Dia harusnya tidak bisa mengubah loh. Sorry, alarmku harus aku matiin dulu nggak sih?